Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Octavia Nimaraja, NIM 17040362. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Untuk pertanyaan pertama, apa kegunaan dari studi kelayakan? Secara umum, tujuan studi kelayakan adalah agar apabila usaha atau proyek ini dijalankan tidak akan sia-sia, atau dengan kata lain, tidak akan membuang uang, tenaga, atau pikiran secara percuma, serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa yang akan datang. Bahkan dengan adanya studi kelayakan usaha ini, dapat memberikan berbagai keuntungan serta manfaat kepada berbagai pihak. Kegunaan studi kelayakan dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari risiko. Kerugian bisa jadi akan muncul karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Nah, dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Untuk yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, di mana lokasi proyek dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis tersebut. Hal ini dikarenakan telah adanya pedoman yang harus dikerjakan. Kemudian pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Untuk yang kelima, memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke arah yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 2, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Hal ini dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran kita terhadap apa yang akan terjadi di depan, sehingga kita mengetahui risiko apa saja yang akan kita terima, sehingga kita dapat memutuskan tindakan terbaik atas kelanjutan bisnis dan proyek tersebut. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama ada studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan berbagai macam situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis yang pertama adalah menghindari risiko kerugian. Tujuan pertama yaitu untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka hal ini akan mempermudah perencanaan. Yang ketiga, ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Jika terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan, sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadinya. Yang kedua, studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Adapun manfaat dari studi kelayakan proyek yang pertama adalah sumber informasi dalam menentukan keputusan. Maksudnya dalam memberikan masukan informasi kepada decision maker dalam rangka untuk memutuskan dan menilai alternatif proyek investasi yang akan digunakan. Yang kedua adalah menilai kelayakan suatu proyek investasi yang direncanakan.
apa dapat dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara ekonomis atau tidak. Soal yang keempat yaitu jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Ada berbagai macam aspek-aspek studi kelayakan. Yang pertama ada aspek pasar, yaitu aspek yang membahas mengenai permintaan, penawaran, harga, program pemasaran, dan market share. Yang kedua ada aspek teknis, merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibuat. Yang ketiga ada aspek manajemen, hal yang diperhatikan dalam aspek ini dalam bentuk usaha apa sebaiknya dipergunakan, jenis-jenis pekerjaan apa yang perlu dilakukan, dan lain-lain. Yang keempat ada aspek hukum atau legalitas. Tujuan dari pengkajian aspek legal ini adalah untuk melakukan identifikasi apakah hal-hal yang berhubungan dengan masalah legal atau hubungan telah terpenuhi atau belum, dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Yang kelima ada aspek lingkungan. Pengkajian mengenai aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk melihat layak atau tidaknya proyek yang diusulkan dalam studi kelayakan dari dampaknya terhadap lingkungan. Yang keenam ada aspek keuangan atau finansial. Tujuan dari pengkajian aspek finansial ini adalah untuk menilai atau mengukur apakah suatu usulan bisnis atau proyek tertentu layak atau tidak dijalankan dengan mempertimbangkan aspek ekonominya. Untuk soal yang kelima, menurut Anda, pelajaran atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Adapun pelajaran dan mata kuliah yang digunakan untuk menyusun studi kelayakan, yang pertama ada analisis perancangan perusahaan, yang kedua ada manajemen keuangan, kemudian ekonomi teknik, analisis biaya, manajemen proyek, dan perancangan dan pengembangan produk. Sekian pemaparan jawaban untuk ujian tengah semester analisis perancangan perusahaan. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.